Perbedaan antara orang kafir dan orang beriman terletak pada keyakinan terhadap kehidupan sesudah mati. Hari ini kenapa kehidupan kita tidak jauh seperti orang kafir? Ini karena keyakinan kita terhadap kehidupan sesudah mati sama seperti mereka. Kalau kita mempunyai keyakinan terhadap kehidupan setelah mati, maka seluruh nikmat dunia kita akan terasa hambar dan kita hanya akan memikirkan kehidupan akhirat kita saja. Ketika kita berikrar raditu billahi robba, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wabil islami dina, mengakui Islam sebagai cara hidup kita. Yang ketiga, wabil muhammadiyah wa rasulah, mengakui Muhammad sebagai Rasul. Kemudian yang keempat, wabil qur'ani imama wa hakama, mengakui Al-Quran sebagai imam dan sumber hukum. Jika ini sudah kita ikrarkan, maka sudah seharusnya tugas kita tidak lain adalah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Segala imbalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia dan di akhirat hanya bisa didapat dengan agama. Sejauh mana kita menjalankan ini secara sempurna, sejauh itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita imbalan di dunia dan di akhirat. Nabi SAW telah memberikan hidupnya selama 24 jam kepada manusia untuk diikuti, dan tidak ada yang dirahasiakan Nabi SAW kepada manusia. Dengan dakwah maka akan tercipta suasana imaniyat dan suasana amaliyat. Jika suasana agama terbentuk, maka iman kita akan terjaga dan terpelihara. Suasana amal Madinah adalah salah satu sarana yang menyebabkan iman para sahabat radhiyallahu anhum terpelihara dan terjaga. Sahabat radhiyallahu anhu berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan nabiku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada cara hidup yang lain yang saya ikuti selain cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupku hanya untuk Allah dan Rasulnya semata. Seluruh yang aku miliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya semata. Inilah keyakinan sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga berbagai penderitaan dan cobaan sanggup mereka lewati. Saudara-saudara sekalian, iman sahabat adalah bukti iman dan kehidupan yang sempurna. Kehidupan Nabi SAW adalah contoh kehidupan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya dapat mengikuti kehidupan yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Para kaum kafirin dengan siksaan yang telah mereka berikan kepada sahabat berharap agar sahabat mau meninggalkan keimanan mereka. Namun apa yang terjadi? Justru asbab penyiksaan para kaum kafirin, iman sahabat semakin meningkat, tidak berkurang sedikit pun. Bilal radhiyallahu anhu pernah ditanya kapan masa dia paling bahagia. Dia menjawab, ketika aku disiksa oleh majikanku Abu Jahal. Ketika itu dipanggang di bawah terik matahari dan ditindih dengan batu yang besarnya melebihi bobotku. Nah, inilah asbab keimanan sahabat radhiyallahu anhu, yaitu dengan pengorbanan dan bersusah payah untuk iman. Sahabat disiksa karena melakukan usaha atas iman. Sahabat juga berdagang. Hanya saja perdagangan mereka sering diganggu oleh kaum kafir. Asbab sahabat melakukan dakwah. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pengorbanan sahabat radhiyallahu anhu.
pengorbanan untuk agama. Untuk perkara ini kita perlu siapkan diri kita berkorban seperti sahabat radhiyallahu anhu. Tahap pertama adalah belajar berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan iman.